يا معاشر المسلمين وجملة المؤمنين رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hada awliya'ahu lid-dinil Islam wa waffaqahum li ziyaratil baitihil haram wa khassahum bisyauqi ila tilkal masyairil ulwa wa fardhu an waqtihi jami'al awzari wal athar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqus salam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khairul muallim wa imam. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-baratil kiram wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, melalui mimbar khutbah Jumat ini, saya berwasiat kepada diri saya pribadi dan pada para jamaah sekalian, marilah kita terus-menerus berusaha meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menunaikan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dan marilah kita selalu meningkatkan kewaspadaan dalam kehidupan ini agar kita tidak mudah terpedaya oleh rayuan setan dan bujukan nafsu yang menggelincirkan kita ke dalam kehinaan dan kenistaan. Marilah kita gunakan sisa usia kita ini untuk berbakti dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita isi kehidupan ini dengan nilai-nilai ketakwaan agar kita selamat bahagia di hidup ini, dunia dan akhirat. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemerdekaan merupakan rahmat dan anugerah Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar sebagaimana yang telah tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh sebab itu, kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemerdekaan yang telah kita raih dan nikmati sebagai bangsa Indonesia.
Sebab tanpa anugerah dan pertolongannya, tentu kita tidak akan dapat meraih kemerdekaan yang didambakan oleh setiap manusia, karena merupakan hak asasi bagi kehidupannya. Para pendahulu kita telah berjuang berabad-abad lamanya untuk mencapai Indonesia merdeka dari tangan kaum penjajah. Perjuangan mereka memakan korban yang tidak sedikit, baik harta, tenaga, bahkan nyawa. Generasi demi generasi telah berganti, ribuan atau bahkan puluhan ribuan pahlawan telah gugur sebagai syuhada dalam berbagai bentuk perjuangan. Mulai dari awal perjuangan yang masih bersifat kedaerahan hingga perjuangan dalam bentuknya yang berskala nasional. Akhirnya, perjuangan menuju Indonesia merdeka telah mencapai bentuknya dalam pergerakan rakyat yang berskala nasional, berupa partai-partai dan organisasi-organisasi kemasyarakatan. Sejak partai politik yang mengumandangkan suaranya melalui dewan, surat kabar, rapat umum dan forum terbuka serta tertutup, sampai para pendidik di sekolah, kiai di pesantren mendidik yang menggembleng generasi penerus. Kiai duduk di atas serai tikar yang lusuh, dikelilingi ratusan santri, dibacakan ayat jihad, hikayat Umar bin Khattab sampai kepada pernyataan bahwa cinta tanah air adalah sebagian darinya. Hubbul watan minal iman. Semua dihesapkan kepada murid-murid Ki Hajar Dewantoro dengan teman siswanya telah meletakkan ruh kemerdekaan pada kalbu anak didiknya. Sebagian mereka lah yang kemudian menjadi pemimpin pergerakan rakyat yang perjuangannya mencetus dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi hanyalah merupakan genta revolusi. Sesudah itu kita mulai melakukan perjuangan berdarah merebut kemerdekaan. Putra-putri Indonesia yang dididik diam-diam oleh kaum pergerakan di zaman Jepang dan zaman sebelumnya tampil memimpin segala bentuk perjuangan untuk melawan kaum penjajah. Ada yang jadi tentara, laskar rakyat, barisan mujahidin, sabilillah, tampil di medan diplomasi, menggerakkan logistik rakyat, mengatur jualannya pemerintahan, pergi ke luar negeri untuk mencari dukungan dan persenjataan, pengusaha dan muslim Aceh beli kapal terbang untuk Republik Indonesia. Semua itu adalah prajurit-prajurit revolusi yang membela negara dan tanah air yang dicintainya. Akhirnya seluruh dunia mengakui kemerdekaan negara Republik Indonesia. Sebelum itu, satu-satunya pengakuan de jure dan de facto hanya di negeri Islam Mesir yang mengirim dutanya Abdul Mu'im yang mampu menerobos blokade udara musuh para waktu itu. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdika rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba." Yang artinya, apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan dan kamu lihat manusia masuk agama dengan berbondong-bondong, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima Taubat. Quran Surah An-Nasr ayat 1-3. Dari ayat tersebut jelaslah bagi kita bahwa apabila kemenangan telah tercapai, janganlah berlaku sombong dan menepuk dada, tetapi hendaklah terus bertasbih dengan bertahmid memuji Allah yang Maha Agung lagi Maha Perkasa, yang menganugerahkan kemenangan. Tanpa pertolongan Allah, tak mungkin Babu Runcing dapat menang melawan persenjataan modern yang telah memenangkan Perang Dunia Kedua. Mensucikan diri dengan bertahmid memuji Allah berarti partisipasi kita pada perjuangan kemerdekaan, bukan simpan andil untuk keuntungan diri pribadi. Jika demikian, maka setelah merdeka semua akan berebut keuntungan dengan menilai bahwa andil dirinya lah yang paling besar. Karenanya kita harus berbuat dan mengisi kemerdekaan yang telah dicapai dengan menempatkan segala sesuatu secara adil dan proporsional. Motivasi inilah yang menyebabkan kiai-kiai memimpin perang kemerdekaan. Setelah kedaulatan diakui, mereka kembali ke pesantren, gedung madrasah, dunia dakwah sebagai medan perjuangan yang mereka tekuni sebagaimana biasa. Bukan berebut kue kekuasaan, kedudukan dan jabatan yang seringkali membuat orang lupa diri, berlaku sombong, bahkan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang memberikan kemerdekaan. Allah mengingatkan kepada manusia sebagaimana dalam firman-Nya, "Wa idza massal insanu dzurra da'ana li jambihi wa
wa qaida qaiman falamma kashafna anhu darrahu marra ka'an lam yad'una ila durri massahu kadzalika zayyinu lil musrifina ma kanu ya'malun. Artinya, dan apabila manusia ditimpa bahaya, dia berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring, duduk atau berdiri, tetapi setelah kami hilangkan bahaya itu daripadanya, dia kembali melalui jalannya yang sesat, seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada kami untuk menghilangkan bahaya yang menimpanya. Begitulah orang-orang yang melampaui batas itu, memandang baik apa yang selalu mereka kerjakan. Quran Surat Yunus ayat 12. Dalam ayat yang lain, Allah memperingatkan secara keras sebagaimana dalam surah Al-Isra ayat 67 sampai 69 yang artinya, dan apabila kamu tiba bahaya di dalam lautan, niscayalah hilanglah siapa yang kamu suruh kecuali dia, maka tatkala dia menyelamatkan kamu ke daratan, kamu berpaling dan manusia itu adalah selalu tidak berterima kasih. Maka apakah kamu merasa aman dari hukuman Tuhan yang menjungkir balikkan sebagian daratan bersama kamu, atau dia meniupkan angin keras yang membawa batu-batu kecil dan kamu tidak akan mendapat seorang perlindungan bagi kamu? Atau apakah kamu merasa aman dari dikembalikannya kamu ke laut sekali lagi, lalu dia meniupkan kekafiranmu dan kamu tidak akan mendapat seseorang penolong pun dalam hal ini terhadap siksaan kami? Quran Surat Al-Isra ayat 67 sampai 69. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemenangan seringkali membuat orang sombong dan lupa daratan, bertindak sekehendak hatinya, mau gue dendam terhadap musuh yang sudah tak berdaya, menyatakan kalah dan menyerah setelah peperangan atau revolusi usai. Kondisi ini harus segera pulihkan kembali sebagaimana dalam keadaan normal. Sikap dan tindakan semacam itu dilakukan dalam rangka untuk mensyukuri kemenangan dan nikmat kemerdekaan yang telah dicapainya. Mensyukuri kemerdekaan bukan hanya dengan mengenangkan kejadian itu, mengadakan pesta raya, mengadakan malam tirakatan di atas makam para pahlawan atau di kampung-kampung saja. Karena syukur mengandung pengertian mempergunakan anugerah sesuai dengan kehendak yang memberikannya. Kemerdekaan adalah anugerah Allah, karena itu wajib kita syukuri. Mensyukuri kemerdekaan berarti mempergunakan kemerdekaan sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Yang membuktikannya, jika kita mensyukuri kemerdekaan dengan benar, mengisi kemerdekaan dengan amal dan aktivitas yang diridhai Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengundang-undangkannya, tentu kondisinya akan semakin baik. Negara akan aman, tentram, damai dan sejahtera, dengan istilah lain menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian khutbah yang saya sampaikan dalam kesempatan yang mulia ini. Semoga diiringi taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga ada guna dan manfaatnya bagi kita semua. Mudah-mudahan kita tidak mampu mengisi kemerdekaan ini dengan amal dan aktivitas bermanfaat bagi bangsa dan negara dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu samii'un 'aliim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi a'tana ni'aman katsiratan razaqana imanan wa hudan wa huwa Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi muhtadin ajmain. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin khairil khalqillah sayyidil anbiya'i wa askal asqiya. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas, usikum bi nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad Rasulillah wa khairu khalqihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatika wa azaima maghfiratika wal ghanimata min kulli birri was salamata min kulli ithmin. Allahumma ahsin
Allahumma ahsin akibatana fil umuri kullaha wa ajirna min khizyi dunya wa adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha